Kadang, cinta membuat kita berbohong, bukan karena ingin melukai, tapi karena takut melihat orang yang kita sayangi hancur oleh kenyataan. Namun, perlahan kita belajar bahwa seberapa besar pun niat baiknya, kebohongan tetap meninggalkan retakan di hati. Pada akhirnya, hanya kejujuran yang mampu menyatukan kembali hubungan yang pernah renggang. Kisah Tak, ayahnya dan ibu kandungnya, mengingatkan kita satu hal penting. Keluarga tidak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna, tapi selalu punya ruang untuk pulih, menerima, dan saling memaafkan. Cerita dibuka dengan memperlihatkan sosok seorang bos kartel lokal yang menguasai daerah itu. Ia dikenal kejam dan tak berbelas kasihan. Namanya Alejandro. Malam itu, ia memasuki sebuah bar, bukan untuk mencari hiburan, tetapi untuk mencari seseorang bernama Jensen. Melalui Lizzie, teman wanita Jensen yang bekerja di bar tersebut, Alejandro menyampaikan bahwa Jensen telah mencuri barang miliknya, yaitu narkoba. Lizzie sudah menjelaskan bahwa ia tidak tahu apa-apa dan tidak ada kaitannya dengan urusan itu, tetapi Alejandro tidak peduli. Dengan ancaman yang tegas, ia memerintahkan Lizzie untuk menemukan Jensen sebelum besok dan menyuruhnya mengembalikan barang yang dicuri. What do you want? You go and tell your friend that I want back all he stole from me. Find Jensen for me, but don't run and don't hide. Begitu Alejandro keluar dari bar, seorang pria yang sejak tadi memperhatikannya mencoba mengikuti dan berniat menjadi pahlawan. Namun niat baik itu berakhir tragis bagi dirinya. You gonna fall, motherfucker? Cuplikan kemudian berpindah ke kehidupan terpencil seorang pria bernama Baudry atau Bo yang tinggal bersama putrinya Tak. Ibu Tak telah meninggal sejak Tak masih kecil, begitu yang Baudry selalu ceritakan. Kini mereka hidup jauh di dalam hutan pinggiran kota, sederhana, tenang, dan mandiri. Meski begitu, Baudry disiplin mengajarkan Tak berbagai kemampuan bertahan hidup, memancing, berburu, hingga menembak. Senjata bukanlah hal asing bagi Tak, meski usianya masih remaja. Satu kemampuan paling penting yang selalu ditekankan Baudry adalah mengenali bahaya sebelum bahaya itu muncul. Di balik ketangguhannya, Tak menyimpan rasa sepi. Ia terlihat merindukan kehadiran seorang ibu. Setiap kali perasaan itu datang, ia hanya bisa menatap foto mendiang ibunya sebelum tidur. Meski begitu, ia tetap merasa nyaman dan bahagia bersama Baudry. Night, kid. Namun ketenangan itu mulai terusik. Suatu hari, Baudry pergi ke pos untuk mengambil surat-surat yang ditujukan untuknya dan untuk Tak sebelum melanjutkan perjalanan untuk berbelanja kebutuhan rumah. Di sisi lain, Tak yang saat itu sedang berulang tahun membuka kado yang ditinggalkan Baudry di atas meja. Tidak ada yang istimewa, tetapi satu hadiah yang tampak menonjol adalah sebuah pistol baru yang terlihat keren. Setelah itu, Tak memutuskan pergi memancing di sungai dekat rumah mereka. Setelah mendapatkan beberapa ikan, ia bersiap untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, Tak mulai mendengar suara seorang wanita yang merintih kesakitan. Ia mengikuti suara itu perlahan, mencoba mencari sumbernya. Namun ketika ia semakin dekat, Tak terkejut melihat apa yang ada di depannya. Karena takut, ia langsung berlari pulang dan memanggil Bo yang kebetulan baru tiba di rumah. Bo segera menyusul menuju lokasi yang ditunjukkan Tak. Sesampainya di sana, ia ikut tercengang. Yang Tak temukan adalah seorang wanita sekarat dengan luka memar di seluruh tubuh dan bekas tembakan di perutnya. Dari kondisinya, jelas ia baru saja mengalami penyiksaan parah, meski belum diketahui siapa pelakunya. Baby, I'm gonna need some rags, some alcohol, some hot water. Honey, could you hurry up with that stuff? Look, I'm gonna have to put some pressure on you. Tanpa membuang waktu, Bo membawa wanita itu ke rumah untuk memberikan pertolongan pertama. Beruntung, mereka memiliki perlengkapan medis dasar yang cukup lengkap. Niat Bo untuk membawa wanita itu ke rumah sakit langsung batal ketika wanita tersebut memohon agar tidak dibawa ke fasilitas publik manapun. Meski tidak tahu siapa dia atau masalah apa yang menimpanya, Bo dan Tak tetap merawat wanita itu sebaik mungkin. Get the kid above the refrigerator. Yes. Drag that. Sambil menunggu lukanya stabil, Bo memikirkan apa yang harus mereka lakukan esok hari. Untuk malam itu yang penting adalah menjaga nyawanya tetap bertahan. Namun Bo tidak lengah. Ia mengingatkan Tak untuk tetap waspada
karena mereka tidak mengenal wanita itu dan tidak tahu kasus apa yang sedang ia hadapi. Malam itu, Bo berjaga tanpa tidur, mengawasi. Kemungkinan ada orang yang datang mencari korban tersebut. Keesokan harinya, Bo kembali ke kota untuk membeli obat-obatan dan perlengkapan tambahan. Sementara itu, Tak menemani wanita tersebut. Dari percakapan singkat yang terjadi, akhirnya Tak mengetahui bahwa wanita itu bernama Januari. I'm Tag. I'm January. Malam harinya, ketika kondisi Januari mulai membaik dan ia sudah bisa berbicara, Bo memintanya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Januari kemudian menceritakan semuanya. Malam itu sepulang dari gym, ia mendapati dua pria bertopeng sudah berada di dalam rumahnya. Mereka sedang membekap teman sekamarnya, Lizzie. Begitu melihat Januari, salah satu pria kemudian memukul Januari hingga hampir tidak sadarkan diri. Dalam kondisi setengah sadar itulah ia sempat mendengar para penjahat itu menyebut nama Jensen, teman dekat Lizzie yang dituduh mencuri barang berharga milik bos mereka. Meski Lizzie bersikeras, tidak tahu di mana Jensen berada, para pria itu tidak peduli. Januari dan Lizzie dibawa paksa ke mobil dan diculik. Perjalanan berakhir di tepi sungai terpencil. Di sana Lizzie dieksekusi di tempat tanpa belas kasihan. Januari berusaha melarikan diri. Meski tertembak di perut, ia tetap memaksakan diri melompat ke sungai dan membiarkan arus membawanya pergi. Dalam keadaan kritis itulah ia akhirnya ditemukan oleh Tag. Sampai di titik ini, jelas bahwa para penjahat yang menculik Januari dan Lizzie adalah orang-orang suruhan Alejandro. Mereka belum menemukan Jensen, sehingga siapapun yang dekat dengan Lizzie ikut menjadi korban. Januari hanyalah orang yang salah waktu dan salah tempat. Setelah mendengar cerita itu, keesokan paginya, Bo menyusuri aliran sungai di sekitar rumah. Ia seperti mencari sesuatu yang belum pasti, hingga akhirnya ia menemukan tubuh Lizzie tersangkut di pinggir sungai. Bo menatap jenazah itu sejenak sebelum mendorongnya kembali ke tengah arus dengan harapan ada orang lain yang menemukannya dan melaporkannya pada pihak berwenang. Melihat kenyataan tersebut, Bo menyadari bahwa mereka kini berada dalam bahaya besar. Jika para kartel itu mengetahui bahwa Januari masih hidup, rumah mereka bisa menjadi sasaran berikutnya. Dengan berat hati, ia menyampaikan niatnya pada Tag bahwa mereka harus membawa Januari ke rumah sakit demi keselamatan bersama. Tag yang awalnya enggan, akhirnya menerima keputusan itu demi dirinya sendiri dan ayahnya. Malam itu, Bo menyampaikan rencana tersebut kepada Januari. Meski Januari mengiyakan, dari tatapannya terlihat jelas rasa takut dan trauma yang masih membekas kuat. Antlers still take good care of you there. Cerita kemudian beralih ke Alejandro. Malam itu ketika ia sedang bersantai sambil menghisap lem Aibon, salah satu anak buahnya melapor bahwa Jensen akhirnya ditemukan. Jensen diseret masuk ke ruangan dalam keadaan wajah babak belur. Meski tersiksa, Jensen terus bersikeras bahwa ia bukan pencuri barang milik Alejandro. Menurutnya ia dijebak dan Alejandro hanya salah paham. Namun ketika ia mengetahui bahwa anak dan istrinya juga telah ditangkap, Jensen tidak bisa lagi berkelit. Ia akhirnya mengaku demi menyelamatkan keluarganya. Jensen menjelaskan bahwa barang itu sudah ia jual kepada seorang pria bernama Lenny. Sayangnya pengakuan itu datang terlambat. Kemarahan Alejandro sudah memuncak. Rasa kecewa dan amarah membuatnya tak sudi memberi ampun. Pada akhirnya, Jensen tetap disiksa hingga tewas. Coward. Kembali ke Bo. Pagi itu ia langsung membawa Januari ke rumah sakit untuk menjalani perawatan dan mendapatkan obat-obatan yang layak. Namun tanpa mereka sadari, perjalanan itu tidak sepenuhnya aman. Seseorang melihat mereka dan mengenali Januari. Orang itu kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada anak buah Alejandro. Informasi itu cepat sampai ke telinga Alejandro dan tanpa ragu ia mengeluarkan perintah yang jelas. Januari harus dihabisi. Alejandro. The fucking roommate. She's alive. Malam itu juga, dua anak buah Alejandro tiba di rumah Bo. Dengan kewaspadaan penuh, Bo tetap menyambut mereka seolah tidak ada yang aneh. Dua pria itu beralasan sedang mencari saudara mereka bernama Januari. Namun Bo yang sudah paham arah pembicaraan, berbohong
dengan tenang dan mengatakan bahwa ia tidak melihat siapapun di sekitar sungai. Kedua pria itu tahu Bo sedang berbohong. Itu terlihat jelas dari tatapan mereka. Namun mereka memilih pergi sambil mengancam bahwa Bo baru saja membuat masalah. Let's get inside. Tahu ancaman itu bukan omong kosong, Bo bersiap penuh. Ia sadar malam ini tidak akan berakhir dengan tenang. Benar saja, beberapa jam kemudian mereka kembali, tapi kali ini dengan niat berbeda. Begitu mobil berhenti di depan rumah, Bo langsung menodongkan senjata ke salah satu dari mereka yang masih berada di luar. Ia tidak tahu bahwa orang kedua sudah menyelinap masuk ke dalam rumah dan langsung menuju tempat Januari. Januari yang baru saja keluar dari toilet, langsung disergap. Lehernya dicekik, napasnya dirampas, dan nyawanya hampir saja hilang malam itu. Setelah semuanya berakhir dan mereka berhasil selamat, Bo dan Tak membersihkan jejak. Pagi harinya, dua mayat itu mereka bakar, sementara mobil para penyerang dibuang ke arah kuari agar tidak ada yang bisa menelusuri lokasi mereka. Bo tahu, jika Alejandro mengetahui kejadian semalam, masalah mereka akan naik level beberapa kali lipat. Merasa bersalah karena telah menyeret Bo dan Tak ke dalam bahaya, Januari gelisah. Ia tahu Alejandro tidak akan berhenti sebelum dirinya benar-benar mati. Ia meminta Bo mengantarnya pergi sejauh mungkin, kemana saja, bahkan ke rumah sakit untuk rawat inap pun ia rela, asalkan tidak membahayakan mereka. Setelah mempertimbangkan semuanya, Bo akhirnya mengambil keputusan besar. Di sebuah gereja, Bo membawa Tak dan Januari untuk menemui rekannya, seorang polisi bernama Break. Bo meminta bantuan Break untuk mengeluarkan Januari dari daerah itu dengan aman. Ia juga memberikan sedikit uang sebagai bekal perjalanan. Semua rencana berjalan lancar. You can trust that fella. Namun Tak terlihat sangat sedih. Setelah sekian lama kehilangan sosok ibu, kehadiran Januari membuatnya merasakan kembali kenyamanan itu. Sampai makan pun ia tidak nafsu, seolah kehilangan seseorang yang begitu berarti baginya. Keesokan harinya, Bo mencoba menghubungi Break untuk memastikan bagaimana proses pengantaran Januari semalam. Namun panggilan pertamanya tidak diangkat. Panggilan kedua pun sama. Perasaan Bo langsung tidak enak, ada sesuatu yang salah. Dengan rasa gelisah yang makin kuat, Bo memutuskan pergi langsung ke kantor polisi untuk mencari Break. Sesampainya di sana, Break tidak ada. Bo malah ditemui oleh partnernya yang mengatakan bahwa Break tidak masuk kerja hari ini. Ia juga sudah menelpon, tapi tidak diangkat. Lebih mencurigakan lagi, istri Break memberi kabar bahwa suaminya tidak pulang sejak semalam. Rekan Break itu bahkan menyampaikan dugaan gila bahwa Break kemungkinan terlibat dalam kematian Lizzie dan Jensen, seolah-olah ia adalah polisi korup yang bekerja untuk kartel. Namun Bo tidak percaya. Mereka sudah berteman selama 35 tahun. Tidak mungkin Break melakukan itu. Justru dari tatapan partner Break itu, Bo merasakan ada sesuatu yang jauh lebih kotor. Dan kecurigaan itu langsung mengarah padanya. Percakapan pun berakhir, dan Bo memilih pulang. Nothing to know about this. Setibanya di rumah, ia bersiap menghadapi hal terburuk. Semua senjata ia keluarkan. Ia lalu memberitahu Tak bahwa Break kemungkinan besar sudah dibunuh, dan malam ini pasti akan ada serangan balasan. Tak yang masih memikirkan kondisi Januari tidak punya pilihan selain mempercayai ayahnya. Dan benar saja, malam itu sebuah mobil merayap pelan mendekati rumah mereka. Namun yang muncul bukanlah kartel, melainkan polisi korup yang tadi ditemui Bo. Ia mencoba masuk ke rumah, namun Bo yang sudah bersiap langsung melumpuhkannya dengan satu pukulan keras. Polisi itu diikat pada kursi, sementara mesin pemotong rumput menyala di depan wajahnya. Suara mesinnya saja sudah cukup membuat siapapun kehilangan keberanian. Bo memaksanya mengaku di mana Januari dibawa. Awalnya ia berbelit-belit, namun sedikit tekanan dari Bo membuatnya akhirnya menyerah dan mengatakan segalanya. Tanpa membuang waktu, malam itu juga Bo mempersiapkan semua perlengkapannya. Ia tahu misi ini tidak akan mudah,
dan peluang untuk selamat sangat tipis. Sebelum berangkat, ia menulis sepucuk surat untuk Tak yang tertidur. Surat yang hanya dibaca jika Bo tidak kembali. Dan dari surat itu terungkap satu fakta besar. Bo meminta maaf karena selama ini telah berbohong pada Tak. Ia mengatakan bahwa ibunya sebenarnya masih hidup, tidak meninggal seperti yang dikatakan Bo selama ini. Ibunya hanya sempat masuk penjara karena sebuah kesalahan di masa lalu. Karena hal itulah Bo merasa perempuan itu tidak pantas mendapatkan cinta ataupun kesempatan kedua dari Tak. Bo berbohong karena ingin melindungi anaknya. Meski pada akhirnya kebohongan itu menjadi luka yang lebih dalam. Selama ini Tak tidak pernah tahu bahwa ibunya selalu mengirim surat setiap bulan. Surat berisi rindu dan cinta seorang ibu. Namun semua surat itu dibakar oleh Bo sebelum sempat sampai ke tangan Tak. Bo menyimpan rahasia itu selama bertahun-tahun, memilih menjadi orang jahat demi melindungi hati anaknya. Meski sebenarnya ia juga tahu itu bukan keputusan yang benar. My friend here has... Setelah menuliskan semuanya dalam surat, Bo berangkat mengikuti arah yang diberikan polisi korup tadi. Tujuannya satu, markas Alejandro. Dengan polisi itu sebagai tameng, Bo berjalan perlahan menuju gedung yang dijaga 4-5 orang. Jumlah mereka terlalu banyak dan jelas ini bukan pertarungan yang seimbang. Bo mencoba melakukan negosiasi, menawarkan pertukaran. Polisi itu ditukar dengan Januari. Namun Alejandro menolak mentah-mentah. Ia marah besar karena 2 anak buahnya hilang setelah dikirim ke rumah Bo. Kini Bo malah meminta barter. Mustahil ia terima. A trade. 2 of my guys are missing, probably dead, and you wanna make a fucking trade? Di tengah ketegangan itu, tanpa sepengetahuan Bo, Tak diam-diam mengikuti dari belakang. Dengan sniper berburu andalannya, Tak naik ke posisi yang lebih tinggi dan mulai membackup ayahnya. Satu persatu penjaga Alejandro tumbang oleh bidikan akurat Tak. Bo sempat terkejut melihat kehadiran anaknya, namun tidak ada waktu untuk memprotes. Ia langsung merangsek masuk ke gedung itu untuk mengejar Alejandro. Beberapa menit kemudian, Bo menemukan ruangan tempat Januari ditahan. Kondisinya lemah dan hampir tidak berdaya. Namun sebelum Bo sempat membebaskannya, Alejandro muncul dari belakang dan menusuk Bo berkali-kali. Bo jatuh tersungkur. Senjatanya direbut Alejandro. Alejandro mengangkat pistol dan hendak menghabisi Bo. Namun sebelum peluru itu meluncur, sebuah tembakan lain lebih dulu menembus kepalanya. Tak muncul dari belakang, matanya penuh amarah dan ketakutan. Tembakannya tepat sasaran. Alejandro tewas seketika. Satu bulan kemudian, Januari yang kini pulih sepenuhnya berpamitan kepada Tak dan Bo. Ia berterima kasih atas segalanya, lalu pergi untuk memulai hidup baru. Dan di saat yang sama, Bo akhirnya mengambil langkah yang paling berat dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya, ia mengantar Tak bertemu ibu kandungnya. Bo berdiri agak jauh, menahan perasaan yang campur aduk. Sulit, tapi ia mencoba ikhlas. Karena pada akhirnya, kebahagiaan Tak adalah yang terpenting baginya. Film pun berakhir.